bagai bintang-bintang memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan tema tentang memberitakan kebenaran yang diambil dari kitab 2 Petrus 2 ayat 1-9. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Hari ini hamba-Mu ini akan menyampaikan sebuah renungan. Kiranya renungan ini bisa menjadi rema dan jalan bagi setiap orang yang melihatnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Memberitakan kebenaran. Di zaman dunia purba, saya akan mengambil contoh tentang Nuh, yaitu Nuh mengajak orang masuk bahtera berhubung akan adanya penghukuman atas manusia yang sudah jatuh menyimpang dari kebenaran Allah. Nuh mengajak orang-orang pada zamannya tersebut untuk bertobat dan kembali kepada yang benar. Yang diajar, jadi Nuh ini adalah keturunan dari Set. Ya, ternyata tidak ada yang mau mengikuti Nuh, sebab mereka sudah menjadi jahat, sehingga mereka tidak mau mengerti apa yang diberitakan oleh Nuh. Mereka menolak pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh Nuh. Tetapi Nuh dan keluarganya tetap teguh pada keyakinan mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh keadaan masyarakat sekitar. Dalam suratnya, Petrus menyatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Kebenaran apakah yang diberitakan Nuh? Tentu kebenaran yang telah diwariskan oleh nenek moyang, yaitu keturunan orang benar dari garis keturunan Set kepada Nuh. Dari garis keturunan Set terdapat kebenaran yang melahirkan orang-orang saleh seperti Henok yang bergaul akrab dengan Allah sampai diangkat Allah, yang diambil dari kitab Kejadian 5 ayat 22. Keadaan keturunan Set sangat berbeda dengan keadaan keturunan Kain yang jahat. Dari garis keturunan Kain dilahirkan anak-anak yang melakukan poligami, nafsu, dendam, dan lain sebagainya, yang diambil dari kitab Kejadian 4. Keturunan Set pada dasarnya adalah anak-anak Allah. Terjadinya perkawinan campur antara keturunan Set dan Kain, maka keturunan Set juga menjadi rusak. Bahkan nyaris tidak ditemukan manusia yang benar selain Nuh. Melewati hari-hari panjang yang melelahkan, Nuh dan keluarganya membangun bahtera demi keselamatan mereka dari air bah. Kelelahan mereka menjadi tidak berarti ketika menyaksikan air bah yang dahsyat menenggelamkan manusia yang tidak mau bertobat kepada Allah. Pada akhirnya keluarga Nuh selamat dari peristiwa tersebut. Apa yang saya kemukakan tadi paralel dengan gereja Tuhan. Sesungguhnya gereja Tuhan telah mewarisi kebenaran Injil yang berpotensi menjadikan manusia menjadi unggul, dalam arti sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dari sejarah gereja kita menemukan orang-orang saleh, Tuhan yang mengikuti jejak Yesus sehingga dijuluki Kristen. Pernyataannya sekarang adalah, apakah gereja Tuhan sekarang di abad 21 ini masih mewarisi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara murni? Kalau saya berpendapat ini, ternyata kebenaran yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau kita sebagai anaknya, hari ini kebenaran itu nyaris lenyap. Gereja telah menjadi lembaga keagamaan dengan sederetan aktivitas yang ternyata tidak membuat jemaat menjadi Kristen orisinal atau Kristen yang sejati seperti gereja pada mulanya. Banyak gereja telah melakukan kawin campur dengan dunia, sehingga kekristenan yang sejati gereja telah ternoda. Keadaan gereja hari ini sangat jauh berbeda dari keadaan gereja mula-mula. Dari dua contoh keadaan di atas, yaitu Nuh dan orang percaya pada zaman gereja mula-mula, kita menemukan adanya kesejajaran. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari ini adalah ketekunan Nuh
Seorang yang tekun sehingga masih mempertahankan dan memberitakan kebenaran yang telah diwariskan atau yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya kepadanya. Masalahnya sekarang adalah kita. Apakah ada orang Kristen yang bertekun sehingga masih mewarisi kebenaran murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Jawaban saya adalah kita harus mempertahankan integritas sebagai anak-anak Allah, seperti Nuh mempertahankan integritasnya. Kita harus memberitakan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diwariskan oleh gereja mula-mula. Kita harus menjadi pemberita kebenaran seperti Nuh memberitakan kebenaran tentang ajaran Allah kepada para orang-orang yang hidup di zaman itu. Dan kita sebagai orang-orang Kristen sejati juga harus memberitakan tentang kebenaran Allah ini kepada sekitar kita, supaya mereka paham tentang arti kebenaran Allah. Terkait dengan hal yang saya bicarakan tadi, Tuhan Yesus menyatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 8 ayat 8. Dalam terjemahan sehari-hari diterjemahkan, tetapi apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Maksud dari perkataan Allah ini adalah, apakah masih ada orang yang benar-benar setia sebagai orang percaya di mata Allah? Di tengah-tengah dunia yang sudah sangat jauh dari standar kehidupan Allah, apakah masih ada orang yang percaya yang tetap di dalam integritasnya sebagai anak-anak Allah dengan tekun mengenakan cara berpikir dan gaya hidup Yesus? Sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran, kita memilih untuk menjadi seperti Nuh, yaitu memberitakan kebenaran dalam kehidupan. Kita mau menjadi seseorang yang dijumpai Tuhan Yesus masih memiliki iman seperti yang dikehendakinya ketika Ia datang. Jadi, kalau saya simpulkan ini, kita harus seperti Nuh yang memberitakan kebenaran yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Kita juga memberitakan kebenaran murni yang diwariskan Tuhan Yesus kepada gereja mula-mula. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bahwa kebenaran tentang firman Allah itu masih jauh dari kata standar. Jadi hendaknya kita memberitakan kebenaran Allah agar kita bisa menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas renungan ini. Kiranya renungan ini bisa menjadi petunjuk bagaimana teman-teman seiman bisa mempelajari cara mengetahui apa yang telah diajarkan kepadamu, dan kiranya firman-Mu ini bisa menjadi langkah selanjutnya bagi hamba-Mu ini untuk melakukan pekerjaannya dengan yang lebih baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Dadah semua.